Barella siap teken kontrak baru 5 tahun, dengan Inter Milan sebelum Euro 2024. Nicolo Barella akan menandatangani pembaruan kontrak jangka panjang, dengan Inter Milan sebelum dimulainya Euro 2024. Hal ini menurut FC Internews, bahwa mantan gelandang Cagliari itu akan menekan kontrak baru berdurasi 5 tahun hingga Juni tahun 2029, yang berisi kenaikan gaji yang signifikan. Saat ini kontrak Barella dengan Inter masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2026. Namun, Inter bertekad mengikat Barella dengan perpanjangan kontrak baru jangka panjang. Pasalnya, klub-klub top Eropa terus mengintai Barella dengan penuh minat. Musim panas lalu Arsenal dan Manchester United menunjukkan minat untuk memboyong Barella ke Liga Inggris. Lalu, Manchester City dan Liverpool juga merupakan pengagum jangka panjang. Telah ada pembicaraan kontrak baru antara Inter dan perwakilan Barella selama beberapa bulan terakhir, dan secara keseluruhan, negosiasi berjalan lancar. Tidak ada keraguan bahwa Barella ingin bertahan di Inter. Nerazzurri telah menawarkan kenaikan gaji yang signifikan kepada pemain berusia 27 tahun tersebut, agar dapat berkomitmen pada masa depannya dengan menandatangani kontrak baru. Ingin pertahankan Oristanio, Cagliari segera bertemu Inter Milan. Cagliari ingin mempertahankan gelandang serang milik Inter Milan, Gaetano Oristanio untuk musim depan. Surat kabar yang berbasis di Cagliari, La Nuova Sardegna via FC Internews mengabarkan bahwa kedua klub akan segera bertemu untuk membahas kemungkinan bertahannya Oristanio di Cagliari. Oristanio menghabiskan musim ini bersama Cagliari, dengan status pinjaman. Inter meminjamkan pemain internasional junior Italia itu ke Cagliari pada musim panas lalu. Cagliari memiliki opsi pembelian dengan biaya hanya sekitar 4 juta euro. Sepanjang musim ini yang baru saja berakhir, Oristanio menjadi pemain reguler di Cagliari. Dia tampil sebanyak 25 pertandingan di ajang Serie A untuk Cagliari, dengan mencetak 2 gol dan menyumbang 1 assist. Kampanye itu adalah yang pertama bagi Oristanio di Serie A, setelah menghabiskan 2 musim sebelumnya bersama Volendam di Belanda. Dia kini telah membuktikan diri mampu bersaing di kompetisi papan atas Italia. Pelatih Cagliari sebelumnya, Claudio Ranieri, menugaskan Oristanio dalam sejumlah peran. Augusto, saya ingin lebih banyak bermain, tapi kolektivitas tim yang terpenting. Bek sayap Inter Milan, Carlos Augusto menyadari bahwa kolektivitas tim adalah hal yang paling penting dalam kesuksesan Inter meraih gelar Scudetto ketimbang ego pribadinya, untuk mendapat lebih banyak menit bermain. Augusto bergabung dengan Inter Milan pada musim panas lalu dari Monza. Jika di Monza ia merupakan starter reguler, namun ketika pindah ke Inter, ia tidak selalu menjadi pilihan pertama meski muncul sebagai opsi yang layak untuk bermain di sisi kiri, pertahanan 3 bek dan bek sayap. Pasalnya, Augusto berada di belakang Federico Di Marco dan Alessandro Bastoni, dalam urutan kekuasaan di sisi kiri Inter. Oleh karena itu, tak heran jika ex-bek Monza dan Corinthians ini tak selalu masuk starting 11 Nerazzurri. Namun bagi Augusto, yang terpenting adalah bermain secara kolektif berdasarkan sistem taktis yang diterapkan pelatih. Yang paling penting adalah menjalani musim secara kolektif. Meski saya ingin memainkan lebih banyak pertandingan, mencetak lebih banyak gol dan assist, ujar Augusto, seperti dilansir FC Internews. Tetapi pada akhirnya kami memenangkan Scudetto, dan itulah hal yang paling penting. Ketika saya tiba di sini saya menemukan grup yang hebat, dan staf pelatih yang hebat. Kami berhasil menang dan kami melakukan pekerjaan dengan baik, pungkasnya. Inter Milan siap sodorkan tawaran kemu untuk Wan-Bissaka senilai 12 juta euro. Inter Milan dilaporkan akan melakukan langkah konkret untuk merekrut bek kanan Manchester United, Aaron Wan-Bissaka di musim panas 2024 ini. Kabar ini bersumber dari Tutto Mercato Web, bahwa Nerazzurri siap mengajukan penawaran pertama kepada Manchester United untuk bisa memboyong Wan-Bissaka ke Giuseppe Meazza.
Setan Merah bersedia menjual pemain berusia 26 tahun itu, dengan harga sekitar 12 juta euro. Musim panas tahun ini, Inter ingin merekrut bek sayap kanan baru karena Denzel Dumfries kemungkinan besar akan hengkang, karena belum menyepakati pembaruan kontrak. Saat ini, kontrak Dumfries dengan Inter masih berlaku hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Oleh karena itu, jika pemain asal Belanda itu tidak menandatangani perpanjangan kontrak, maka Inter berisiko kehilangannya dengan status bebas transfer tahun depan. Inter tentu tak ingin membiarkan hal itu terjadi, karena mereka telah kehilangan pemain bernilai tinggi seperti Milan Skriniar dalam situasi serupa. Oleh karena itu, rencana Nerazzurri sudah jelas, mereka ingin memperpanjang kontrak Dumfries atau menjualnya di musim panas ini. Aston Villa dikabarkan tertarik dengan tanda tangan Dumfries, dan Manchester United juga telah dikaitkan dengan pemain berusia 28 tahun itu. Media Italia beberkan, hasil pertemuan Inzaghi dengan Oktri. Pelatih Inter Milan, Simone Inzaghi telah bertemu dengan Direktur Oktri Capital kemarin. Ini adalah kontak pertama antara pemilik baru Inter itu, dengan sang pelatih sejak pengambil alihan klub dari Suning. Pekan lalu, Oktri Capital resmi mengambil alih klub dari Suning, dan saat ini Inter berada dalam masa transisi kepemilikan. Adapun agenda utama dari pertemuan hari ini adalah membahas tentang rencana dan strategi transfer Inter di musim panas 2024 ini. Seperti yang dilansir Football Italia, bahwa sejumlah media ternama di Italia telah membeberkan hasil pertemuan tersebut. Menurut Gazzetta, Inter Milan tidak akan menjual pemain bintang mereka dan sebagai gantinya klub siap menguangkan Dumfries, Arnautovic, Correa, Valentin Carboni, Satriano, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Oristanio, Stankovic, dan Zanotti demi mendanai perekrutan pemain. Inzaghi meminta untuk tidak menjual pemain top manapun, tapi meminta perekrutan Gudmundsson dan kiper cadangan baru untuk Sommer. Selain itu, Inzaghi juga menginginkan pengganti Dumfries dan membutuhkan bek tengah baru.